Bayangkan, kamu adalah seorang anak yatim piatu yang hanya ingin bertahan hidup. Tapi suatu malam, dunia yang kamu kenal pun runtuh. Kamu diculik, diseret ke dalam lubang yang paling dalam, penuh dengan ular dan membuatmu merasakan neraka yang benar-benar mematikan. Dan dikurung dalam kegelapan total selama 7 tahun. Itulah apa yang dialami oleh Beowulf. Dia tidak sendirian, ada ratusan anak lainnya yang dikurung bersamanya. Mereka tidak diberi makan dengan layak, mereka hanya diberi satu pilihan, membunuh atau menjadi mayat di lantai sel yang dingin. Di tempat yang mereka sebut sebagai kamar rahasia. Di sini manusia bukan lagi manusia, mereka adalah komoditas. Mereka ditempatkan untuk menjadi senjata pembunuh paling mematikan yang pernah ada dalam sejarah Murim. Dan selamat datang di dunia manhwa Reaper of the Drifting Moon. Hari-hari dilalui Beowulf menjadi semakin berat dengan datangnya para asasin elit yang melatih mereka melalui racun, pukulan dan juga ketakutan. First Sword atau pedang pertama itu adalah panggilan dari ketua pelatih asasin itu. Bagi dirinya, anak-anak ini adalah seperti kudoku. Kudoku adalah sebuah eksperimen untuk meletakkan binatang beracun pada satu guci tertutup. Mereka akan memakan satu sama lain hingga hanya tersisa satu saja yang bertahan hidup. Rencananya dipersiapkan untuk memenuhi misi yang diberikan oleh kapten organisasi Blood Phantom, sebuah misi pembunuhan yang memiliki batas waktu 7 tahun dengan hadiah 500.000 emas. Dengan syarat jangan sampai ada sedikit pun jejak yang mengarah pada organisasi Blood Phantom. Maka dari itu, mereka menculik para anak-anak yang tidak memiliki asal-usul. Hari-hari pelatihan menjadi semakin intens. Beowulf diberikan perintah untuk menguasai sebuah teknik kultivasi bernama Thunder Splitting dengan waktu 3 bulan. Di sini Beowulf yakin jika dia bisa menguasai teknik ini, maka dirinya akan mendapatkan sesuatu yang belum pernah dia raih sebelumnya. Hari-hari menjadi semakin gila. Para bocah-bocah di sana sekarang justru menikmati sensasi untuk membunuh. Tiada hari tanpa menikam satu sama lain. Namun Beowulf selalu berhasil mengatasi masalah ini dengan kekuatan beradaptasinya yang luar biasa hebat. Melihat kehebatan Beowulf, asasin yang disebut sebagai pedang pertama kemudian mengintimidasi Beowulf dengan pedangnya, di mana hal ini pun tentu membuat Beowulf ketakutan. Namun pedang pertama justru menyarungkan senjatanya lagi, sembari memperingati Beowulf bahwa asasin tidak boleh meninggalkan jejak. Waktu pun bergulir dengan cepat dan 6 tahun kemudian berlalu. Kemampuan asasin milik Beowulf pun menjadi semakin hebat. Bahkan dia pun bisa menghilangkan hawa keberadaannya di depan asasin yang berpengalaman sekalipun. Adegan pun berpindah saat ini menuju salah satu ruang rahasia di persembunyian ini. Wajah pedang pertama ditunjukkan dengan nama asli Lim Sayul. Baginya 6 tahun berlalu dari 300 anak yang mereka didik, akhirnya berhasil 30 orang yang benar-benar layak menjadi asasin. Pedang kedua dan ketiga pun lalu juga ikut membuka topengnya. Bagi mereka tempat ini juga sebagai penjara, sebab mereka tidak bisa keluar dari sana kalau tidak mampu menciptakan asasin yang hebat. Rapat pun kemudian kembali diadakan. Para calon asasin dikumpulkan, lalu pedang pertama berkata bahwa 3 orang dari kalian harus bisa menguasai jurus dalam kitab ini, dan 27 lainnya harus membunuh ketiga orang itu. Bagi Beowulf, dia menyadari sesuatu yang ganjil, di mana kalau jurus dari kitab itu adalah jurus dari target yang akan menjadi misi mereka ke depannya, dan 27 lainnya harus membunuh orang yang menggunakan jurus itu. Beowulf yakin dengan kemampuannya. Dia pun kemudian mengangkat tangan dan bersedia untuk menguasai jurus itu. Bagi Beowulf, pilihan ini adalah daripada menjadi kambing hitam yang dikorbankan, dia lebih baik menjadi serigala yang memangsa para kambing-kambing itu. Perburuan pun dimulai, di mana 2 orang lainnya yang mempelajari jurus tersebut akhirnya sudah berhasil dibunuh. Hingga saat ini tersisa Beowulf saja.
Namun terlihat anak-anak itu berunding daripada sibuk mencari Piowol. Lebih baik kalau mereka membunuh para instruktur saja. Dengan kemampuannya mereka saat ini, tentu saja mereka bisa berhasil membunuh para instruktur jika bekerja sama. Piowol lalu muncul dari kegelapan dan mendengar rencana dari para bocah-bocah itu. Namun pada akhirnya dia pun memutuskan, yaitu untuk mencari tahu siapa target dan apa tujuan dari sebenarnya mereka diciptakan untuk menjadi mesin pembunuh. Piowol terlihat mengendap-endap di markas para instruktur. Lalu dia pun menyelimuti tubuhnya dengan aura hitam dan berjalan dengan santai melewati kedua penjaga di sana. Tidak ada yang menyadarinya dan hingga akhirnya dia menemukan tempat terdalam di mana banyak buku tersimpan. Lalu tanpa sengaja dia melihat sebuah gulungan emas dan membacanya. Dia pun tahu kalau target dari misi ini adalah seseorang yang bernama Wogun Sang. Dia pun marah sebab 270 anak mati hanya untuk membunuh satu orang ini saja. Langkah kaki terdengar dan Piowol pun menyadari. Di sini pedang pertama pun memasuki ruangan dan dia tahu kalau ada seseorang yang masuk ke sana. Dengan aura yang marah, dia pun memerintahkan pedang kedua dan ketiga untuk mencari tahu siapa orang itu. Mereka pun kemudian berasumsi, di tempat ini tidak ada murid yang ahli menyusup kecuali satu orang, yaitu Piowol. Yang ternyata Piowol saat ini bersembunyi tepat di atas mereka bertiga. Dengan kemampuan bersembunyi yang hebat, di sini pedang pertama akan menggunakan jurus panggilan neraka untuk membongkar di mana keberadaan Piowol. Pedang pertama lalu meniupkan seruling itu di tengah para bocah-bocah yang sedang mencari Piowol. Seketika mereka pun berteriak kesakitan dan meminta ampun. Namun Piowol justru tidak apa-apa dan bingung bagaimana ini bisa terjadi. Dia pun mendekati temannya, kemudian mengalirkan tenaga dalam untuk meringankan sakitnya. Di tengah pengobatan ini, Piowol pun mengingat semua makanan, tempat tinggal, jurus yang dipelajari, hingga racun ular dari ular putih yang pernah menggigitnya. Di sini Piowol paham mengapa jika pengekang ini tidak aktif, karena mungkin adalah racun dan dia tidak bisa merasakan kesakitan karena selama ini Piowol sudah memiliki kekebalan tubuh akan racun. Mendengar para asasin akan datang, Piowol kemudian berpura-pura kesakitan. Pedang pertama dengan aura mencekam pun datang, menghunuskan pedangnya lalu menusuk dada kiri Piowol sembari bertanya apa yang telah Piowol lakukan di ruangan miliknya dan berkata kalau Piowol harus dihabisi saat ini juga. Melihat hal itu, pedang kedua kemudian mencoba menghentikan pedang pertama dan berucap kalau Piowol adalah ahli menyusup dan mereka sangat membutuhkannya untuk misi. Selain itu, dengan seruling neraka, mereka dapat mengendalikan Piowol. Di mana penawar racun pun diberikan dan mereka pun kembali sadar. Lalu pedang pertama kemudian berkata, kalau hukuman ini karena Piowol yang mencoba untuk menerobos masuk ke ruangan miliknya dan jika diulangi lagi maka mereka semua akan mati. Selang beberapa saat, Piowol pun masuk kembali ke kamarnya dan melakukan meditasi. Namun teman-temannya tiba-tiba datang untuk mengganggu dan Piowol langsung muncul dari sebelahnya. Tujuan dari kedatangan mereka ini adalah untuk bertanya tentang pengekang itu kepada Piowol. Dan Piowol menjawab kalau itu semua adalah racun Kudoku. Seekor serangga beracun ada di tubuh mereka dan tertidur. Lalu serangga itu hanya akan aktif ketika mendengar suara dari seruling bambu itu. Setelah hal ini terjadi, Piowol pun meminta mereka untuk segera bergegas untuk pergi. Hari di mana akhirnya mereka semua keluar dari gua pun dimulai. Pedang pertama menunjukkan Soyol sebagai pemimpin para anak-anak lain untuk keluar dari tempat ini. Mendengarkan ucapan dari pedang pertama, justru Piowol merasa ragu. Apakah benar mereka bisa keluar dari tempat persembunyian ini? Dan benar saja, tepat saat ketika mereka akan menaiki pengangkut yang akan tiba di daratan, Piowol lalu berteriak agar teman-temannya menutup mata mereka. Sebab selama 7 tahun mereka tidak pernah melihat cahaya siang hari. Dengan cahaya matahari yang menyilaukan, maka mata mereka bisa saja buta. Piowol merasakan kesakitan, namun seseorang muncul di hadapannya sembari memuji
kalau mereka menghasilkan barang yang sangatlah bagus. Kulit Piowol memerah dan dia masih menggunakan penutup mata agar tidak buta. Di mana orang yang saat ini ada di hadapan Piowol adalah kapten dari organisasi Blood Phantom, yaitu Gu Juyang. Kemudian Piowol dan teman-temannya pun dipindahkan menggunakan kereta kuda. Mereka dibawa menuju ke markas rahasia. Dan Piowol menikmati malam itu seperti malam yang normal ketika dia sebelum dikurung oleh organisasi assassin ini. Di siang hari mereka bermain layaknya anak-anak pada umumnya. Namun suasana berubah ketika seorang assassin datang dan membagikan senjata bagi mereka. Piowol memandang dingin ke arah senjata itu. Sementara yang lain merasa kegirangan karena akhirnya mereka bisa beraksi untuk membunuh. Pedang keempat pun muncul dan meminta agar mereka untuk mengikutinya. Hingga tiba di suatu tempat, mereka pun kemudian menghilangkan hawa keberadaannya. Pedang keempat menjelaskan bila target mereka saat ini ada di gunung tersebut. Di sana ada sebuah manor mirip seperti yang mereka tinggali selama ini. Dan target mereka ada di manor tersebut. Mendengar itu, para bocah ini pun marah. Karena target inilah yang menjerumuskan mereka selama 7 tahun menghadapi siksaan yang seperti neraka. Sementara Piowol sadar bahwa target orang itu adalah sosok yang bernama Wo Gunsang. Mereka pun menunggu dari dalam kegelapan. Namun Piowol menyadari sesuatu yang aneh hingga sebuah tombak yang terlempar dari gunung itu pun menghujam ke salah satu dari temannya. Seketika Piowol pun terkejut. Di mana ternyata ada sesosok pria yang menancapkan tombak ke tanah tepat di mana salah satu dari mereka bersembunyi dan tersenyum lalu berucap, "Benar, ternyata ada assassin yang bersembunyi di sini." Pria itu diperkenalkan sebagai Yo Jinok, salah satu pendekar dari Gunung Kinceng. Tahu situasi sudah tidak memungkinkan, para bocah assassin itu pun memutuskan untuk kabur dari tempat ini. Mereka pun berpencar. Namun Yo Jinok yang melihat itu, dia langsung melemparkan tombaknya dan berhasil mengenai satu persatu dari mereka. Tidak sekali, tapi banyak dari mereka dijatuhkan oleh Yo Jinok. Hingga yang terakhir, Piowol yang menjadi target. Di sini Piowol berhasil menghindar, lalu menendang balik tombak itu hingga melewati para murid-murid di sana. Semua murid terkejut dan terpesona dengan serangan balik. Namun Piowol menyusul sembari mempelintir leher mereka satu persatu. Seketika mereka pun tewas. Sementara tombak itu mengarah menuju Yo Jinok. Melihat tombak itu melewatinya, Yo Jinok justru tertawa riang. Piowol kemudian bergegas untuk melarikan diri. Di tengah pelarian, dia menyadari kalau ada seseorang yang membocorkan informasi ini dari ucapan yang telah dikatakan oleh Yo Jinok. Piowol pun menyimpulkan jika tidak hadiran para petinggi di sini membenarkan kalau mereka ingin memusnahkan barang bukti yang mengarah kepada organisasi Blood Phantom. Serangan pun kembali hadir dan kali ini berhasil mengenai dada kiri Piowol. Di tengah luka ini, Piowol sadar kalau organisasi Blood Phantom saat ini tengah membuang mereka untuk cuci tangan. Hingga di tengah pelariannya, Piowol tidak sengaja bertemu dengan temannya, yang mana ternyata itu adalah Lemin. Lalu dia pun terjatuh dan berkata kalau teman-temannya yang lain telah mati dihabisi oleh para musuh. Di tengah Lemin yang sekarat, dia pun meminta agar ditemani oleh Piowol menjelang ajalnya. Dan dia pun bergumam, "Kenapa mereka melakukan hal seperti ini kepada kita? Setelah semua yang kita lalui, aku harap mereka merasakan yang kurasakan suatu hari nanti." Hingga akhirnya Lemin pun mulai menutup matanya. Dan dia pun mati dalam tenang di pangkuan Piowol. Melihat Lemin mati di hadapannya, Piowol pun menunjukkan aura membunuh yang luar biasa dan benar-benar marah dan akan memberikan neraka kepada orang yang telah membuat mereka terjebak di tempat terkutuk ini. Sementara itu kita berpindah ke persembunyian Blood Phantom. Terlihat kapten di sana tahu kalau mereka telah dijebak dan justru malah tertawa. Pedang keempat memperingatkan kapten bahwa manor ini juga akan dalam bahaya kalau semuanya terbongkar. Namun kapten Blood Phantom justru meremehkan peringatan tersebut. Dan benar saja,
Baru saja peringatan terjadi, pedang keempat menyadari kalau di pesan tersebut tersembunyi bau dari bubuk pelacak. Lalu kekacauan terjadi di hadapan mereka berdua. Pasukan Shaolin terlihat tengah menyerbu markas dari Blood Phantom. Kapten Blood Phantom pun murka karena ternyata mereka justrulah yang dijebak di sini. Dengan aura membunuh yang luar biasa dan mematikan, dia pun menguduskan pedangnya, lalu pembantaian para Shaolin pun terjadi. Kilatan dari pedang merah darah pun menebas kepala musuh itu dengan sangatlah mudah. Namun musuh yang kuat pun tiba-tiba muncul dan akhirnya pertarungan dari gelombang ki pun terjadi. Di sini Kapten Assassin terlihat mampu menahan serangan itu. Namun dia mengalami luka internal yang cukup parah. Lalu bertanya siapa gerangan orang tersebut, di mana orang itu diperkenalkan bernama Zhonghua. Lalu Kapten Blood Phantom pun memahami sesuatu. Kemungkinan yang meminta misi ini adalah mereka. Zhonghua pun marah, namun Kapten Blood Phantom sekarang paham jika merekalah yang mengirim misi ini adalah ketua dari Sekte Emai. Melihat mereka yang dijebak, Kapten Blood Phantom pun tidak terima dan akan membawa Zhonghua ikut mati bersamanya. Serangan pun dilancarkan, gelombang energi versus pedang merah darah terjadi. Keduanya saling menerjang. Terlihat sekilas mereka imbang di sini. Baik pedang merah darah dan gelombang energi dari Zhonghua saling bertabrakan. Namun sayang, sang kapten pun terlempar ke belakang dan menahan aura itu dengan tebasan dari pedangnya. Di tengah celah ini, Zhonghua menggunakannya untuk merubah serangan menjadi gelombang energi yang berbentuk seperti badai angin dan langsung berhasil mengenai Kapten Assassin Blood Phantom itu dan mencabik-cabik tubuhnya. Dia pun sekarat. Di tengah ajalnya terlihat sosok tak asing, seorang tetua dari Sekte Emai, Elderly Master of Brilliance pun muncul. Di tengah sekaratnya, sang kapten pun marah dan menuntut ketua sekte itu menjelaskan semua yang terjadi. Sebelum kalimat dari sang kapten selesai, nenek tua pun langsung menghancurkan kepalanya menggunakan tongkat gagak hitam. Dan seketika, bos dari organisasi assassin Blood Phantom pun tewas. Bahkan pedang pertama juga akan segera menemui ajalnya, di mana orang yang dihadapinya adalah seseorang murid terbaik dari Sekte Emai yang bernama Yong Sol Ram. Terlihat nenek tua dari Sekte Emai tengah menyiksa salah satu assassin di sana untuk mengetahui jumlah dari bocah yang mereka kirim untuk menyerang. Dan 28 bocah dia ucapkan. Itulah yang diungkapkan. Hingga saat ini sudah ada 24 assassin yang telah mereka bunuh. Dan tersisa 4 lagi. Dan ketua sekte itu pun berucap, cepat bereskan mereka semua. Ini adalah demi kejayaan sekte kita. Dengan ini, organisasi Assassin Blood Phantom pun sepenuhnya telah lenyap dari dunia murim. Sementara itu, Pio Wall saat ini telah tiba di depan gerbang dari manor milik Wu Gunsang. Dia pun memantau dengan seksama dan dalam hatinya berucap dengan mata yang penuh akan dendam. Benar, jika mereka ingin kami semua mati sebagai musuh dunia murim. Kalau begitu, maka akan kukabulkan. Aku akan menjadi musuh abadi dunia murim.